Silakan, akan saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA negeri salah. Siswa. Iya. Enggak siswa, Yo siswi. murid gini Pak. Murid dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya murid dari SMA Negeri 1 Naumsari, mau minta waktunya sebentar untuk wawancara ujian praktek kelas 12 SMA Negeri 1 Naumsari tentang sejarah Indo tentang reformasi tahun 1998. Silakan. Pertama, saya ingat Bapak bagaimana kondisi kejadian reformasi tahun 1998 di sekeliling Anda, Bapak? Seingat saya yang berdomisili di Desa Brentulas, Kecamatan Arusari, Kabupaten Jepara, tidak begitu banyak peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan reformasi tahun 1998. Cuma dalam ingatan saya bahwa pada saat itu harga-harga kebutuhan masyarakat memang melambung tinggi akibat dari nilai tukar rupiah yang sangat merosot sekali terhadap nilai tukar dolar Amerika. Di samping itu, peristiwa yang sangat kami ingat adalah di sekitar kami banyak kelompok-kelompok masyarakat desa yang pada saat itu memang mengadakan demo besar-besaran dari berbagai desa di Kabupaten Jepara. Tujuannya adalah melengsarkan atau menurunkan sejumlah kepala desa yang dianggap kebijaksanaannya adalah penuh dengan korupsi dan lainnya, sehingga para masyarakat yang ada di desa-desa sangat dirugikan dengan kebijaksanaan oleh kepala desanya masing-masing, sehingga pada saat itu tidak terkendali lagi demo-demo yang dilaksanakan oleh berbagai masyarakat desa menuju Kabupaten Jepara, dan tujuan utamanya adalah untuk memberhentikan jabatan kepala desa. Apakah ada penjarahan terhadap etnis Tionghoa? Kebetulan di daerah kami jarang etnis Tionghoa yang berdomisili, tapi pada saat itu adalah sangat mencekam, terutama terhadap etnis Tionghoa dan usaha-usaha yang dimilikinya, sehingga para Tionghoa banyak yang meninggalkan tempat tinggalnya menuju pengasingan atau menuju tempat yang aman. Dan pada saat itu banyak aparat-aparat baik dari kepolisian dan TNI yang menjaga dari aset-aset Tionghoa tersebut. Seingat Bapak, bagaimana situasi negara saat ini peristiwa reformasi yang Anda tahu? Misal bidang sosial ada kejadian apa, bidang ekonomi ada kejadian apa? Yang berhubungan dengan kejadian reformasi 1998 untuk seluruh cakupan dari wilayah pemerintahan Indonesia adalah di bidang sosial. Banyak dampak-dampak sosial yang sangat merugikan masyarakat, terutama kejahatan-kejahatan yang meningkat berupa pencurian, penganiayaan terhadap perampasan hak orang lain, dan juga banyak sekali gejolak-gejolak sosial yang dirasakan, yaitu berupa ketidakpastian dari aparat hukum dan pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengamankan masyarakat. Dari dampak ekonomi jelas bahwa pada saat itu
masyarakat sangat dirugikan sekali dengan adanya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang sangat melambung tinggi, sehingga hampir-hampir para masyarakat tidak sanggup membeli atau mencukupi kebutuhan pokok tersebut akibat dari dampak reformasi yang menimbulkan kesulitan mencari pekerjaan dan penghasilan. Menurut Bapak, apa faktor pemicu gerakan reformasi tahun 1998? Benarkah yang dilakukan mahasiswa saat itu untuk turun ke jalan? Reformasi 1998 bermula dari gejolak sosial yang mana pada saat itu jelas bahwa nilai tukar rupiah sangat terpuruk sekali terhadap nilai dolar Amerika, sehingga kenaikan harga dari kebutuhan pokok tersebut tidak bisa dikendalikan. Di samping dari itu, para masyarakat dan penggiat politik pada saat itu yang dipimpin oleh para bapak-bapak atau tokoh-tokoh politik pada saat itu, misal Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, Amin Rais dan sebagainya, menuntut bahwa rezim Orde Baru pada saat itu dianggap sangat tidak memiliki kekuatan yang signifikan untuk menghentikan atau menjaga nilai rupiah dan lain sebagainya. Dan yang lainnya adalah para penggiat politik sangat mengharapkan bahwa kebijaksanaan dari rezim Orde Baru pada saat itu sangat-sangat merugikan negara kita yang mencakup dari nilai-nilai politik. Dan pada saat itu adalah para mahasiswa yang turun ke jalan dan tokoh-tokoh politik yang sangat menyuarakan identitas atau identik pada saat itu adalah KKN, yang artinya adalah kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan pada saat itu, saat Presiden Soeharto sesaat dilantik kembali menjadi presiden, jelas bahwa semua yang dilibatkan oleh Presiden Soeharto, baik dari pemerintahan dan MPR, DPR, banyak sekali kroni-kroni dari Presiden Soeharto yang dilibatkan, sehingga kebijaksanaan pemerintah pada saat itu sangat merugikan masyarakat dan tidak efektif, hanya mementingkan kelompok dan pribadi masing-masing. Maka semua masyarakat berharap pada saat itu adalah yang utama Presiden Soeharto adalah harus lengser. Yang keempat, menurut Bapak, apakah Anda setuju dengan tindakan represif aparat dalam mengenai demonstrasi tahun 1998 dalam mengurai massa yang tidak terkontrol seperti itu? Menurut saya pribadi sangat tidak setuju tindakan dari aparat PSB dan TNI yang bersifat represif dalam menjaga demonstrasi mahasiswa pada saat itu. Menurut penilaian saya bahwa ukuran-ukuran demo para mahasiswa adalah sudah pada jalannya dan tidak melampaui ketentuan yang ada. Namun dari tindakan Polri dan TNI yang pada saat itu memang menjadi ujung tombak dari Orde Baru, sengaja menampilkan kekerasan-kekerasan sehingga sampai adanya penculikan mahasiswa pada saat itu, dan pembunuhan yang dilibatkan oleh TNI lewat penembakan misterius, sehingga semakin brutal, sehingga menimbulkan para mahasiswa yang pada saat itu adalah sangat keras sekali, dan keluar dari tujuan utama adalah menggulingkan rezim Orde Baru pada saat itu.
Yang kelima, menurut Bapak, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa kerusuhan reformasi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang menyebabkan korban nyawa dan harta benda? Menurut saya yang paling bertanggung jawab akibat dari kerusuhan-kerusuhan yang sangat tidak terkendali adalah satu, rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kedua adalah Majelis Tinggi Negara, MPR dan DPR. Yang ketiga adalah TNI dan Polri yang menjaga dari keamanan dan ketertiban dari demonstran barang sekitar pada saat itu. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.